Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Mohon perhatiannya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin doa juga membaca Al-Quran. Oke, sekarang Ibu absen kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nana sama Alex, Bu, sakit. Oh, mereka sakit apa? Demam, Bu. Baik, kita doakan sama-sama semoga Nana dan Alex lekas sehat kembali seperti sedia kala serta mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. Serta kita semua yang hadir di sini senantiasa sehat selalu dan juga bahagia selalu, dan jangan lupa makan. Karena apa? Karena bahagia Tuh tenaga. Oke, silahkan dikeluarkan alat tulisnya, bukunya, serta hati dan pikirannya untuk kita belajar fisika hari ini. Baik, apakah semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu. Oke, apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Tentang GLBB, Bu. Iya, betul sekali. Kira-kira pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas atau GJB. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Kemudian seorang anak yang melemparkan batu ke atas atau bola ke atas? Dan sebuah benda atau bola yang jatuh dari ketinggian tertentu? Nah, masing-masing fenomena tersebut kira-kira termasuk ke dalam jenis apa? Ya, pernah, Bu. Semua itu tentang gerak jatuh bebas atau GJB, Bu. Oke, bagus ya, jawabannya sudah benar namun kurang tepat sedikit. Sebenarnya buah yang jatuh dari pohon itu merupakan gerak jatuh bebas atau GJB. Kemudian, seorang anak yang melemparkan bola atau batu ke atas itu merupakan gerak vertikal ke atas atau biasa kita singkat dengan GVA. Dan benda atau bola yang jatuh dari ketinggian tertentu merupakan gerak vertikal ke bawah atau biasa kita singkat dengan GVB, di mana Ibu sudah jelaskan pada pertemuan pertama tentang materi gerak lurus ini. Coba sebelumnya, apakah ada yang tahu gerak jatuh bebas atau GJB itu apa? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Gerak jatuh bebas atau GJB merupakan salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Iya, bagus dapat. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang apakah ada yang tahu kaitannya materi GLBB minggu lalu dengan materi hari ini, yaitu GJB atau gerak jatuh bebas? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Dina. Menurut saya, pada GJB, ketiga persamaan GLBB dipercepat yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya tetap berlaku. Hanya saja, V0 atau
kecepatan awal kita hilangkan dari persamaannya karena harganya 0, dan lambang S pada persamaan tersebut kita ganti dengan H yang menyatakan ketinggian, dan A kita ganti dengan G. Oke, bagus Dina. Terima kasih atas jawabannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini akan Ibu tampilkan di layar ya. Oke, agenda kegiatan pembelajaran hari ini, pertama, Ibu akan menayangkan sebuah video ilustrasi atau video pendahuluan tentang GCB. Kemudian kita akan melaksanakan praktikum di mana Ibu akan menayangkan atau memberikan video simulasi percobaan pada kehidupan sehari-hari untuk memicu kegiatan praktikum kalian nanti. Setelah itu Ibu akan memaparkan materi tentang GJB dan memberikan sebuah bacaan berupa modul sebagai sumber belajar tambahan untuk kalian. Lalu Ibu akan memberikan LKPD yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu prosedur pengerjaannya. Setelah itu kalian melakukan praktikum GJB sesuai dengan LKPD yang telah Ibu berikan. Lalu kalian melakukan diskusi tentang analisis data hasil praktikum yang telah didapatkan. Kemudian nanti Ibu akan memilih salah satu perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi praktikum yang telah kalian lakukan. Kemudian di akhir akan diadakan post-test. Baik, Bu. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan kita melihat video pendahuluan tentang materi GJB terlebih dahulu. Diperhatikan baik-baik ya. Iya, Bu. Pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk mengenal gerak jatuh bebas. Mari kita mulai. Pernahkah kita memperhatikan buah yang jatuh dari pohon? Ya, peristiwa ini adalah salah satu contoh sederhana dari gerak jatuh bebas. Buah yang tadinya diam di atas pohon tiba-tiba bergerak dipercepat ke arah bawah. Untuk menganalisa fenomena ini, misalkan permukaan tanah adalah sumbu X dan ketinggian adalah sumbu Y. Karena pergerakan benda adalah vertikal ke bawah, maka komponen pada sumbu X tidak begitu penting. Buah berada di atas sumbu X, sehingga memiliki ketinggian positif, misalkan nilainya adalah H. Pada saat jatuh, buah mengalami percepatan sebesar minus G menuju pusat bumi. Tanda negatif pada percepatan menunjukkan arahnya ke bawah. Benda yang mengalami percepatan merupakan GLBB. So, kita bisa menggunakan persamaan GLBB, Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah A YT kuadrat. Ketinggian awal dari benda, Y0 sama dengan H. Kecepatan awal dari benda, V0 Y sama dengan 0. Ini merupakan ciri khusus dari gerak jatuh bebas. Percepatan dari benda, AY sama dengan minus G. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan T sama dengan akar 2H per G. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh buah untuk mencapai permukaan tanah. Sekarang kita akan mencari kecepatan dari benda sesaat sebelum mencapai permukaan tanah. Menggunakan persamaan GLBB, VY sama dengan V0 Y ditambah AYT. Memasukkan nilai V0 Y, AY, dan T, kita akan mendapatkan VY sama dengan minus akar 2GH. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda bergerak ke arah bawah. Kalau yang ditanya adalah besarnya saja, kita bisa mengabaikan tanda negatif sehingga VY sama dengan akar 2GH. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Pohon kelapa setinggi 3 meter berdiri di tepi jurang sedalam 17 meter. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh buah kelapa yang jatuh bebas untuk mencapai dasar jurang, dan berapakah besar kecepatannya pada saat itu? Dalam kasus ini, ada dua permukaan. Permukaan yang pertama adalah permukaan di mana pohon tumbuh. Permukaan yang kedua adalah permukaan dasar jurang. Kita boleh memilih salah satu di antaranya. Kali ini, kita akan memilih permukaan dasar jurang sebagai sumbu X. Sehingga buah kelapa memiliki ketinggian H sama dengan 3 ditambah 17 sama dengan 20 meter. Benda yang jatuh bebas memiliki kecepatan awal 0. Menggunakan persamaan, Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah A YT kuadrat, kita akan mendapatkan T sama dengan 2 detik. Sedangkan kecepatan dari benda dapat dicari menggunakan persamaan, VY sama dengan V0 Y ditambah A YT. Kita akan mendapatkan VY sama dengan minus 20 meter per detik. Ingat, tanda negatif menunjukkan arah dari kecepatan adalah ke bawah. Besarnya adalah 20 meter per detik. Kita telah mendapatkan waktu dan kecepatan saat kelapa menyentuh permukaan jurang.
Mungkin kita bertanya, mengapa kita tidak menggunakan rumus cepat yang telah diperoleh sebelumnya? Baiklah, kondisi dalam dunia fisika sangat beragam. Sebaiknya kita sering menggunakan konsep dalam persamaan umum. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dapa dan juga Nina pada sebelumnya, bila dua buah bola yang berbeda beratnya dijatuhkan tanpa kecepatan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang sama, bola manakah yang pertama akan sampai di tanah? Nah, peristiwa tersebut dalam fisika disebut sebagai benda jatuh bebas karena pengaruh gaya gravitasi bumi, atau bisa kita katakan GLBB pada arah lintasan vertikal. Cirinya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal atau P0 sama dengan 0. Semakin ke bawah gerak benda semakin cepat. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, adapun gerak vertikal ke bawah. Yang dimaksud adalah gerak benda-benda yang dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Sedangkan gerak vertikal ke atas sama saja dengan gerak vertikal ke bawah, hanya saja arahnya yang berbeda, yaitu ke atas. Semuanya perhatikan ke depan ya. Ibu akan menayangkan sebuah simulasi percobaan sederhana GJB pada kehidupan sehari-hari untuk memicu kegiatan praktikum kalian nanti. Ibu akan tampilkan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia Maha dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang gerak jatuh bebas. Sebelum kita memasuki praktikum, saya akan memberitahukan apa itu pengertian dari gerak jatuh bebas. Pengertiannya adalah salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah untuk menentukan percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada bola pingpong yang berdiameter 4 cm. Yang kedua ada kelereng yang berdiameter 1,4 cm. Yang ketiga ada stopwatch, di sini saya menggunakan handphone. Yang keempat ada mistar kain yang sudah saya tempelkan pada dinding. Di sini kita menggunakan ketinggian dengan ketinggian 80 cm. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, saya akan memberitahukan dulu apa prosedur percobaannya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, pasanglah mistar kain atau tempelkan pada dinding atau di mana tempat Anda praktikum. Yang kedua, tahan dan lepaskan benda dari ketinggian 80 cm. Yang ketiga, dicatatlah nilai yang sudah kita dapatkan pada stopwatch. Yang keempat, dilakukan kembali percobaan ini dengan 5 kali dengan langkah yang sama. Yang terakhir, dilakukan percobaan dengan menggunakan diameter benda yang berbeda dengan langkah yang sama. Langsung saja kita mulai praktikum kita kali ini. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, sebelum kita menjatuhkan benda dari ketinggian 80 cm, setelah kita menjatuhkan benda, kita harus menghidupkan stopwatch. Jadi harus rentak menjatuhkan benda dengan menghidupkan stopwatch biar nilai yang kita dapatkan itu sesuai. Ini kita lakukan percobaan pertama. Percobaan pertama kita mendapatkan 0,5 detik. Selanjutnya kita lakukan percobaan kedua. Percobaan kedua kita mendapatkan 0,4 detik. Percobaan ketiga 0,5 detik. Percobaan keempat 0,4 detik. Nah, ini percobaan yang terakhir. Kita mendapatkan 0,4 detik. Nah, sekarang kita lakukan praktikum dengan menggunakan bola pingpong yang berdiameter 4 cm. Kita lakukan dengan langkah yang sama seperti melakukan kelereng tadi. Percobaan pertama, kita mendapatkan 0,4 detik. Percobaan kedua, kita mendapatkan 0,4 detik. Percobaan ketiga, kita mendapatkan 0,6 detik. Percobaan keempat, kita mendapatkan 0,4 detik. Ini kita melakukan percobaan yang terakhir.
hasil yang saya dapatkan dari kelereng, percobaan pertama yaitu 0,5, kedua 0,4, yang ketiga 0,5, yang keempat 0,4, dan yang terakhir 0,4. Sedangkan pada bola pingpong adalah percobaan yang pertama 0,4, yang kedua 0,4, yang ketiga 0,6, yang keempat 0,4, dan yang terakhir 0,3. Jadi setelah kita melakukan praktikum ini, kita akan mencari hasilnya. Nah, hasil yang kita cari yaitu yang pertama, kita ubah dulu diameternya dari cm ke meter, yang kedua kita ubah ketinggiannya dari cm ke meter, dan yang ketiga kita cari perubahan waktunya. Perubahan waktu itu rumusnya delta T1 sama dengan T2 dikurang T1, itu kita cari sampai delta T5. Kenapa sampai delta T5? Karena kita melakukan percobaan sebanyak 5 kali. Nah, yang keempat itu kita mencari rata-ratanya. Rata-rata itu rumusnya T average sama dengan delta T1 ditambah delta T2 sampai delta T5 dibagi dengan N. N itu adalah seberapa banyak kita melakukan praktikum, yaitu 5 kali. Setelah kita mendapatkan hasil T rata-ratanya, kita akan mencari gravitasinya. Gravitasi itu rumusnya adalah 2 dikali ketinggian dibagi dengan T kuadrat. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil dari gravitasi, itulah hasil praktikum kita hari ini, karena kita kan bertujuan untuk mencari percepatan gravitasi bumi. Nah, sampai sini saja praktikum saya kali ini. Jika memang ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita lihat ya contoh percobaan sederhana GJB pada kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan memaparkan sedikit materi terkait gerak jatuh bebas atau GJB. Sebelumnya Ibu akan membagikan atau memberikan modul sebagai sumber tambahan belajar kalian. Ibu kirimkan saja melalui grup WA ya. Sudah Ibu. Oke, bisa kalian lihat sudah Ibu kirimkan ya. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan PPT materi terkait GJB. Sudah terlihat ya di layar? Sudah terlihat ya anak-anak tampilan. Ini Ibu akan menjelaskan gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini jatuh bebas atau GJB, yang kedua ada gerak vertikal ke atas atau GVA, kemudian ada yang ketiga ada gerak vertikal ke bawah atau GVB. Nah, yang pertama kita akan membahas gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, bila dua buah bola yang berbeda beratnya dijatuhkan tanpa kecepatan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang sama, bola manakah yang sampai di tanah terlebih dahulu? Nah, peristiwa tersebut dalam fisika disebut sebagai benda jatuh bebas karena pengaruh gaya gravitasi bumi, atau bisa dikatakan gerak lurus berubah beraturan atau GABW pada lintasan vertikal. Nah, cirinya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0, di mana semakin ke bawah gerak benda semakin cepat. Nah, kecepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan kecepatan gravitasi bumi, di mana kecepatan gravitasi bumi itu besarnya G sama dengan 9,8 M per S kuadrat dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Nah, pada jatuh bebas, ketiga persamaan GABB dipercepat yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya tetap berlaku. Hanya saja P0 kita hilangkan dari persamaan karena harganya 0, dan lambang S pada persamaan tersebut kita ganti dengan H yang menyatakan ketinggian, dan A kita ganti dengan G. Kemudian, jadi ketiga persamaan tersebut yaitu yang pertama ada VT sama dengan G dikali T, kemudian H sama dengan 1/2 G dikali T kuadrat, kemudian VT sama dengan akar dari 2 G dikali H. Nah, di mana G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, kemudian H adalah ketinggian benda di mana satuannya meter, dan T itu sama dengan waktu di mana satuannya itu second atau detik, kemudian VT adalah kecepatan pada saat T atau kecepatan pada saat waktu tertentu.
atau dengan satuan meter per second. Nah, perhatikan persamaan jatuh bebas yang kedua, yaitu H sama dengan 1/2G dikali T kuadrat. Nah, bila ruas dari lemparan sama-sama dikalikan dengan 2, maka kita dapat 2H sama dengan 2G dikali T kuadrat, atau T kuadrat sama dengan 2H per G dikali T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, persamaan waktu benda jatuh bebas. Nah, di sebelah kanan terdapat gambar. Nah, gambar benda jatuh bebas mengalami percepatan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Bisa kalian lihat ya, ini peristiwa GTB. Nah, dari persamaan tersebut terlihat bahwa waktu jatuh benda bebas hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu H atau ketinggian dan G yaitu percepatan gravitasi bumi. Kemudian yang kedua ada gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, pada gerak vertikal ke atas, lemparkan bola vertikal ke atas, amati gerakannya. Bisa kalian bayangkan saja ya, ketika bola dilemparkan vertikal ke atas dan kalian amati geraknya. Nah, bagaimana kecepatan bola dari waktu ke waktu? Nah, selama bola bergerak ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bumi. Akhirnya bola diperlambat setelah mencapai tinggi tertentu yang disebut tinggi maksimum. Bola tidak dapat naik lagi. Pada saat ini kecepatan bola nol, karena tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola, menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini bola mengalami jatuh bebas, bergerak turun dipercepat. Bisa kalian lihat ya grafiknya. Kemudian ini ada seorang anak yang melemparkan bola vertikal ke atas. Nah, ini gerakannya seperti ini. Kemudian pada gerak vertikal ke atas, gerak benda bergerak naik berlaku persamaan, yaitu Vt sama dengan V0 dikurangi G dikali T dengan H sama dengan V0 dikali T dikurangi 1/2G dikali T kuadrat. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2H dikali G. 2G dikali H, maaf. Nah, di mana V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan m per s, dan G yaitu kecepatan gravitasi dengan satuan m per s kuadrat, dan T sama dengan waktu dengan satuan second atau detik. Kemudian Vt sama dengan kecepatan akhir yang dimana satuannya yaitu m per s, dan H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Nah, sedangkan pada saat jatuh bebas berlaku persamaan-persamaan gerak jatuh bebas yang sudah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya. Nah, jadi bola mengalami dua fase gerakan. Saat bergerak ke atas, bola bergerak GLBB diperlambat atau A sama dengan G. Nah, dengan kecepatan awal tertentu, lalu setelah mencapai tinggi maksimum, bola jatuh bebas yang merupakan GLBB dipercepat dengan kecepatan awal 0. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan GLBB yang telah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerak vertikal ke bawah atau GVB. Nah, berbeda dengan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah yang dimaksud adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Nah, bisa kita lihat ya gambar di sebelah kanan ini, ada seorang anak laki-laki menjatuhkan bola secara vertikal ke bawah dari sebuah tebing seperti ini. Nah, jadi seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Nah, sehingga persamaan-persamaannya pada gerak vertikal ke atas, kecuali tanda negatif pada persamaan-persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Sebab gerak vertikal ke bawah adalah GLBB yang dipercepat dengan percepatan yang sama untuk setiap benda, yakni G. Jadi persamaannya itu Vt sama dengan V0 ditambah G dikali T, kemudian H sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2G dikali T kuadrat. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G dikali H. Kita dapat simpulkan persamaan-persamaan dari ketiga gerak yang telah dijelaskan Ibu sebelumnya, yaitu gerak jatuh bebas, Vt-nya sama dengan G dikali T, kemudian pada gerak vertikal ke atas, Vt-nya sama dengan V0 dikurangi G dikali T, kemudian pada gerak vertikal ke bawah, Vt
sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, pada gerak jatuh bebas, H-nya pun berbeda-beda. Bisa kita lihat, kemudian versi kuadratnya pun berbeda-beda. Nah, sekarang setelah Ibu memaparkan materi terkait GJB, video, serta simulasi percobaan sederhana yang ditunjukkan, apakah ada hubungannya GJB atau gerak jatuh bebas terhadap gaya tarik bumi? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Ada, karena pada gerak jatuh bebas atau GJB, gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas tanah tanpa kecepatan awal dan dalam gerakannya hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke, bagus sekali ya Nabila, terima kasih atas jawabannya. Oke, setelah kita melihat contoh percobaan sederhana pada kehidupan sehari-hari, kemudian memahami materi mengenai GJB, sebelum kita mulai melaksanakan percobaan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait GJB? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Saya, Bu. Bagaimana hubungan antara massa dan kecepatan dalam gerak jatuh bebas atau GJB, Bu? Sebelum Ibu jawab, coba teman-teman yang lain apakah ada yang tahu hubungan antara massa dan kecepatan dalam gerak jatuh bebas atau GJB? Ayo angkat tangan. Boleh dicari dalam buku atau materi atau modul yang telah Ibu berikan tadi, atau sumber referensi lainnya juga boleh mencari di Google. Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, silakan. Saya, Bu. Jadi hubungannya merupakan hantaman, di mana hantaman adalah besaran momentum. Nah, momentum itu sendiri adalah kecepatan dikali massa. Nah, benda bermassa lebih besar akan jatuh dengan momentum yang lebih besar juga dibanding dengan benda yang bermassa lebih kecil yang jatuh dengan kecepatan yang sama. Oke, bagus Nisa, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Adel? Apakah jawaban Nisa sudah dapat dimengerti? Iya, dapat, Bu. Bagaimana yang lainnya? Iya, dapat, Bu. Alhamdulillah. Coba sekarang kalian berkumpul dengan teman kelompoknya yang kemarin saja ya, agar tidak usah Ibu bagikan kembali. Baik, Bu. Oke, perwakilan kelompoknya coba berdiri. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, serta alat dan bahan yang sudah disediakan oleh sekolah. Dan alat dan bahan sisanya sudah Ibu instruksikan setiap kelompok harus membawanya ya. Sudah dipastikan harus lengkap ya. Ini diambil LKPD-nya. Oke, silahkan semua dilihat LKPD-nya ya. Nah, di halaman pertama ini ada nama, kolom nama. Kalian isi nama semua kelompoknya di sini ya. Kemudian ada nomor. Di sini kalian bisa isi kelompok kalian. Misalnya kelompok 1 kalian tulis, kemudian kelas kalian isi ya, kelas berapa. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat petunjuk belajar, kalian bisa baca ya. Kemudian selanjutnya ada kompetensi inti, kalian juga bisa baca. Kemudian ada kompetensi dasar ini, kemudian ada indikatornya, dan setelah itu terdapat pendahuluan di mana di sini ada materi terkait GJB, bisa kalian baca kembali ya. Lalu di sini ada tujuannya, yaitu mempelajari peristiwa jatuh bebas dan hubungannya terhadap gaya tarik bumi. Nah, kemudian di poin C yaitu permasalahan, terdapat 2 gambar ini. Gambar 2.1 bisa kalian lihat ya, terdapat seorang anak perempuan yang melemparkan bola ke bawah. Kemudian gambar 2.2 ada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, dari 2 gambar tersebut kalian isi 4 pertanyaan yang ada di bawah ini untuk
menentukan permasalahan apa yang terdapat pada dua gambar di atas. Kemudian selanjutnya ada poin D, yaitu rumusan permasalahan, di mana berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan atau yang telah kalian isi dari 4 pertanyaan sebelumnya, tuliskan permasalahan yang akan muncul pada kedua gambar tersebut. Kalian isi. Kemudian selanjutnya ada hipotesis, di mana kalian cermati rumusan masalah yang telah kalian susun di rumusan masalah, poin rumusan permasalahan. Dan selanjutnya buatlah dugaan sementara atau hipotesis atas rumusan masalah gerak jatuh bebas atau GJB. Di sini selanjutnya ada alat dan bahan ya. Bisa kalian lihat kembali atau cek kembali alat dan bahannya sudah lengkap atau belum. Harus dipastikan sudah lengkap ya. Kemudian di sini ada prosedur percobaannya. Ini kalian baca dan kalian pun sudah melihat contoh simulasi percobaan pada kehidupan sehari-hari sebelumnya. Bisa kalian ikuti saja prosedur percobaannya. Kemudian di sini ada pengukuran. Di sini ada pengukuran apa saja yang harus kalian lakukan pada praktikum ini. Kemudian selanjutnya hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini dituliskan pada tabel yang sudah tersedia di sini ya. Nah, kemudian kalian analisis data. Setelah dianalisis sesuai dengan rumus yang telah tersedia, kalian lengkapi tabel yang belum terisi di atas ini ya. Kalian lengkapi, kemudian kalian analisis. Setelah itu kalian simpulkan apa yang dapat kalian simpulkan setelah melakukan praktikum berdasarkan hasil kegiatan yang telah kalian lakukan. Di sini kalian tuliskan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal dan juga latihan soal ya. Ini bisa kalian abaikan saja terlebih dahulu, nanti ibu akan jelaskan nanti ya. Baik Bu. Oke, dapat dipahami ya penjelasan dari ibu. Silahkan kalian untuk memulai saja praktikum percobaan GJB ini. Pastikan kalian membaca LKPD-nya terlebih dahulu, kemudian lakukan percobaan GJB ini sesuai dengan apa yang ada di LKPD yang telah ibu berikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Apakah sudah siap semuanya? Siap Bu. Baik, kalau begitu silahkan kalian mulai melakukan percobaan GJB ya anak-anak. Siap Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau gitu. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai melakukan percobaannya? Apabila sudah selesai, silakan kalian diskusikan dan analisis data hasil percobaan yang telah kalian dapatkan. Kemudian isi LKPD-nya ya, jangan lupa. Baik Bu. Oke, karena sepertinya Ibu lihat semuanya sudah selesai, silahkan kalian siapkan perwakilan setiap kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi praktikum terkait GJB yang telah kalian lakukan. Ibu pilih saja ya salah satu. Sebelum Ibu pilih acak, coba ada yang mau mengajukan diri
untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan tidak? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silahkan langsung ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Silva Sofiatul Huda. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi praktikum terkait gerak jatuh bebas atau GJB pada pertemuan hari ini yang telah saya dan kelompok saya lakukan. Baik, di sini adapun tujuan dari praktikum GJB ini yaitu mempelajari peristiwa jatuh bebas dan hubungannya terhadap gaya tarik bumi. Kemudian permasalahan yang kami dapatkan dari kedua gambar yang tadi, yang kedua gambar ini yaitu mungkin cukup sekian pemaparan hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya. Ya, silakan. Baik, izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya. Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya mengenai baik. Di sini aktif sekali ya diskusinya, bagus anak-anak. Baik, di sini sekarang Ibu akan menambahkan sedikit terkait diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, di sini Ibu tambahan sedikit. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak jatuh benda dengan kecepatan awal 0 atau V0 sama dengan 0. Nah, sedangkan gerak vertikal ke atas atau GVA dengan kecepatan awal tertentu atau V0 tidak sama dengan 0 dan diperlambat dengan perlambatan sama dengan percepatan gravitasi bumi yang bertanda negatif. Nah, begitu pula gerak vertikal ke bawah atau GVB sama dengan gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya yang berbeda, yaitu arahnya ke atas. Baik, terima kasih untuk Abel yang telah menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan, serta kalian yang telah berdiskusi, menanggapi, juga bertanya dengan hangat, aktif, dan disiplin. Baik, sekarang perhatikan kembali dan lihat kembali ya LKPD-nya yang tadi contoh soal dan latihan soalnya.
Nah, di sini ada contoh soalnya ya, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Di sini terdapat 2 contoh soal, bisa kalian baca dan pahami ya. Kemudian kalian isi latihan soal di sini. Latihan soalnya ada 5 soal ya, kalian isi, kalian pahami dulu contoh soal yang sebelumnya, kemudian kalian isi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Nah, latihan soal ini dikerjakan masing-masing ya, di kertas lembar saja. Nah, tetapi tetap boleh berdiskusi dengan temannya. Oke, apabila sudah dimengerti, kalian boleh kerjakan ya. Iya, siap Bu. Oke, Ibu lihat sudah pada beres ya mengerjakannya. Oke, silahkan untuk dikumpulkan ke depan kertas lembar jawaban latihan soal tadi dan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Dikumpulkan ke depan ya. Baik, setelah dikumpulkan ke depan akan Ibu periksa dan juga nilai ya anak-anak. Baik Bu. Baik, sekarang Ibu akan mereview atau memverifikasi ulang dari kegiatan percobaan atau praktikum GJB hari ini. Nah, gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam atau kecepatan awalnya 0 atau P0 sama dengan 0. Nah, dan selama gerak jatuhnya, hambatan udara ini diabaikan, sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Nah, karena dalam gerak jatuh bebas percepatan benda tetap, maka gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, atau bisa dikatakan GLBB dengan arah lintasan vertikal. Nah, gerak jatuh bebas juga merupakan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 0 dan dipercepatkan dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, sedangkan gerak vertikal ke atas atau GVA adalah gerak vertikal dengan arah ke atas dan dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0 dan diperlambat dengan perlambatan sama dengan percepatan gravitasi bumi yang bertanda negatif. Begitu pula gerak vertikal ke bawah sama dengan gerak vertikal ke atas. Yang berbeda hanya arah lintasannya saja, yaitu gerak vertikalnya itu ke bawah, arahnya ke bawah. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin menyimpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini? Ayo angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu gerak jatuh bebas atau GJB merupakan gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam atau tanpa kecepatan, atau kecepatan awal sama dengan 0 atau P0 sama dengan 0. Nah, selama gerakan jatuhnya, hambatan udara ini diabaikan, sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Kemudian, selanjutnya, gerak vertikal ke atas merupakan gerak vertikal dengan arah ke atas dan dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0 atau P0 tidak sama dengan 0. Nah, dan diperlambat dengan perlambatan sama dengan percepatan gravitasi bumi bertanda negatif. Begitu pula dengan gerak vertikal ke bawah, namun arahnya saja yang berbeda, yaitu ke bawah. Dan untuk percepatan gravitasi buminya bertanda positif karena arahnya atau lintasannya itu ke bawah. Kemudian berdasarkan praktikum dapat saya simpulkan yaitu gerak jatuh bebas adalah gerak yang mengakibatkan benda melewati lintasan berbentuk lurus karena pengaruh gaya gravitasi bumi, dan nilai gravitasi benda hasil praktikum sama dengan ketetapan gravitasi bumi, serta gravitasi benda berbanding lurus dengan perubahan ketinggian dan berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Mungkin cukup kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, apakah ada yang masih ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, Ibu rasa sudah cukup ya. Sekarang silakan kalian untuk mengisi soal post-test untuk mengukur sejauh mana kalian paham tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak.
Ibu akan berikan soal prosesnya. Sudah 10 menit ya anak-anak, silakan untuk dikumpulkan ke depan untuk Ibu periksa dan nilai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, tertib, dan juga disiplin. Baik, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang garak parabola. Untuk itu, Ibu harap kalian semua sudah mempelajarinya di rumah mengenai garak parabola. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk itu Ibu pamit. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.